Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bagaimana kabarnya hari ini? baik Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. luar biasa Alhamdulillah. baik. Luar biasa Alhamdulillah, baik. Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama pada hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anak yang saya banggakan, nah sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal penting yang harus kita lakukan, yaitu toharoh ataupun bersuci. Nah, tanpa bersuci, ibadah seperti sholat tidak akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang bersuci dari najis dan hadas. Bagaimana menjaga kebersihan lahir dan batin agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai Amin, amin, ini amin, ya Allah, amin. dengan hati yang suci, niat yang tulus, dan semangat untuk menjadi pribadi yang bersih dan beriman. Baiklah, Ya, kita sebelum masuk ke materi, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang sudah muncul di hadapan kita semua, itu ada tema hari ini, ada bersuci dari najis dan hadas. Menjadi suci, menjadi bersih, dan menjadi sehat. Nah, mungkin kita semua sudah tahu itu yang namanya bersuci dan toharoh nih. Nah, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai, yang pertama diharapkan tiap peserta didik mampu menjelaskan pengertian najis dan hadas. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadis dan hadas. Ketiga, menjelaskan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Keempat, mempraktikannya. Baik itu wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin dan menjaga kebersihan. Oke, kita langsung saja. Nah, apakah ada yang sudah tahu ataupun mengenal apa sih toharo itu? Lupa Pak Guru. Lupa. Baiklah. Eh, Toharo secara bahasa itu artinya bersih dan suci. Nah, namun di dalam istilah fikih, toharo itu adalah menghilangkan najis dan hadas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu najis? Nah, najis itu adalah suatu benda yang mengotori atau mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada darah, kotoran, ataupun yang lainnya masih banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian hadas itu adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi kalau yang namanya hadas itu tidak mesti kotor. Nah, kalau yang najis itu biasanya identik dengan kotor. Nah, kita masuk ke jenis-jenis najis. Yang pertama, najis itu ada yang namanya najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang terakhir ada yang namanya najis mugolado. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Nah, contohnya itu adalah air seni bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun yang hanya minum ASI, jadi belum memakan yang lain kecuali ASI. Nah, ketika kita terkena najis tersebut, maka
cara mensucikannya cukup dengan memercikan air kepada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, cukup dipercikan saja. Itu ada yang paling ringan. Nah, yang kedua ada yang namanya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis sedang. Nah, najis sedang seperti ada darah, nanah, ataupun bangkai dan yang lainnya. Nah, ketika kita terkena najis ini, maka cara mensucikannya adalah ketika harus ada tiga hal yang harus dihilangkan. Yang pertama, jenisnya atau warnanya, kemudian harus hilang baunya, dan terakhir rasanya. Gitu. Jadi, nah itu ketika kita mensucikannya, maka tiga hal tersebut harus hilang, harus dibersihkan. Itu. Dan juga ingat menghilangkannya itu harus dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, kemudian yang terakhir, najis yang terakhir yaitu najis mughalazo ini kategori najis yang tergolong berat. Nah, najis ini jenisnya hanya ada dua. Najis berat ini adalah najis ya anjing dan babi ataupun sesuatu yang keluar dari keduanya. Misal anjing itu mengeluarkan batu, nah misal, yang bahkan batunya tersebut menjadi najis mughaladzoh itu. Maka bagaimana cara kita mencucikannya? Cara mencucikannya adalah dengan cara dibasuh 7 kali dengan air. Dan yang salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian selanjutnya ada hadas. Nah, hadas itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil ini adalah kategorinya ketika seseorang itu batal wudhu. Sebab-sebabnya bisa karena buang angin, ataupun tidur, ataupun bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian yang kedua ada yang namanya hadas besar. Nah, hadas besar ini disebabkan seseorang itu dalam keadaan junub, kemudian haid, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya, hadas kecil ini cukup dengan wudhu. Nah, kalau hadas besar, maka cara mencucikannya itu dengan mandi wajib. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya atau kita lanjut sampai selesai? Nah, mangga, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan dikatakan kalau apa tadi? Najis dari air kencing anak laki-laki apa? Bayi laki-laki yang berumur ya sebelum dua belum tahun dua ya, Pak. tahun. Kalau bayinya perempuan gimana, Pak? Oh iya, kalau yang bayinya perempuan itu masuk kategori najis mutawasitoh otomatis. Nah, itu hanya untuk bayi laki-laki saja. Jadi kalau untuk perempuan itu langsung masuk ke eh, najis mukhofafah sama halnya dengan orang yang sudah dewasa. Nah, itu. Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut, lanjut saja ya. Biar cepat beres kayaknya ini. Udah pada ngantuk. Oke, selanjutnya, nah yang pertama kita akan lanjut bagaimana sih cara bersuci. Yang pertama itu ada istilahnya wudhu. Nah, itu wudhu itu sudah populer kayaknya. Nah, ini ketika dibahas dalam itu ada syaratnya, ada sunat wudhu, nah, ada rukunnya. Nah, kita dipersingkat saja, kita masuk ke rukun-rukunnya saja. Bagaimana sih wudhu tersebut kita melakukannya? Yang pertama, eh, ada niat. Jadi ketika kita mau wudhu, ya apapun itu bukan hanya wudhu, sifatnya ibadah, maka niat itu menjadi
urutan yang pertamanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innama a'malu binniyat atau innama yasihu. Nah, innama yasihu. Jadi amal ibadah itu sahnya itu dengan niat. Gitu. Kapan niat itu dilakukan? Nah, niat ini dilakukan ketika seseorang membasuh muka. Jadi bersamaan. Ketika seseorang membasuh muka, pas begitu air mengenai wajah atau kulit, maka seseorang itu niat di dalam hati. Nah, adapun lapatnya sudah pada hafal kayaknya ini sudah khotam. Nawaitul wudu'a birofil hadasil asgori. Nah, atau juga nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu tinggal ditulis saja. Itu lafadznya kalau niatnya itu di dalam hati. Kemudian yang kedua membasuh muka. Nah, tadi berbarengan. Ini batasannya itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sebelah atas, berarti sebelah sini apa bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Sundanya itu tarang itu. Apa jidatnya, jidat. Jidat sampai ke Dahi. dagu, sampai Pakem. sini batasnya. Makanya eh, jadi kalau ini kan kalau di bahasa Indonesia bahasa Jawanya apa ini? Kalau di Sunda namanya gado nih, dagu. Nah, jadi batasannya dari atas sini tumbuhnya rambut sampai ke dagu sampai sini. Sampai sini. Kemudian kalau dari sebelah pinggir, nah ini dari telinga. Nah, ini ujungnya telinga ini seperti nah, sampai ke telinga kiri. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan dari sini sampai sini. Makanya untuk perempuan itu pakai jilbab, pakai mukena itu ini harus ketutup. Nah, ini ke dalam ini bukan kategorinya wajah. Jadi kategori wajah ini sampai ini. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, siku-siku. Makanya di sini dilebihkan, jadi ada perdebatan. Jadi sampai sini lewat siku di atas. Yang ketiga, oh ya keempat ya maaf, mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai tengkuk. Nah itu silakan. Kalau misalkan ada yang perempuan yang sudah rebonding itu sayang ya, lah cukup sedikit aja gitu dari salon tuh, nggak usah banyak. Itu sudah cukup ya. Tapi kalau bagusnya itu sunahnya itu agak banyak semua kan gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ah, bahkan kalau keutamanya itu sunnahnya itu dilebihkan sampai ke atas malah. Yang terakhir, tertib atau berurutan. Ya. Apa itu tertib? Yaitu melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan eh, dan bersambung. Itu kalau bersambung. Jadi jangan sampai nunggu kering dulu dari pas wajah ke tangan itu nunggu kering harus langsung. Itu kita lanjut saja yang kedua. Nah ini ada cara bersuci yang kedua itu mandi wajib. Nah kalau tadi wudhu itu untuk kita mensucikan dari hadas kecil. Nah ini yang kedua itu mandi wajib untuk mensucikan dari hadas besar. Yang pertama cuma dua. Nah, urutannya yang pertama niat sama halnya seperti wudhu. Nah, niatnya itu di dalam hati. Nah, cuman bedanya ketika di mandi wajib, nah itu kalau misalkan pakai gayung berarti itu sunatnya itu ketika niat itu pas begitu dari atas dulu, dari kepala dulu. Nah, dari sini ketika air sampai, hmm, itu niat di sana di dalam hati. Kalau misalkan ada yang mandi di sungai, bagaimana tuh yang di sungai? Ada yang masih mandi di sungai. Kalau di sini sungainya sudah pada kering, jadi nggak bisa mandi di sungai. Kalau mandi di sungai itu tidak usah kepalanya duluan gitu, nggak usah. Cukup ketika kaki kita masuk ke sungai, nah di situ niat udah cukup. Cukup. Yang lain kalau sunnah itu sebelah kanan dulu semua, baru sebelah kiri. Itu. Kemudian setelah niat, nah ini mengguyur atau apa istilahnya, membasahi, mengguyur ya seluruh anggota tubuh termasuk bagian-bagian lipatan-lipatan itu lipatan kalau yang misalkan yang agak gemuk itu suka ada lipatan-lipatan, nah itu wajib
kena air. Jadi semua harus kena air, menyeluruh. Kalau bahasa Sundanya itu rata, merata. Nah, lantis kalau bahasa Sundanya itu, kalau Indonesia merata, harus merata. Nah, itu. Nah, hal penting yang harus diperhatikan ya sebelum melakukan mandi wajib ataupun wudhu, maka itu syarat-syaratnya itu jangan. Jadi sebelumnya tuh cek dulu keadaan kita, apakah ada benda yang menghalangi air, apakah ada najis dan sebagainya. Maka itu harus disucikan dulu sebelum kita melakukan wudhu dan mandi wajib. Nah, kayaknya langsung ke slide terakhir. Yang terakhir, nah ini alternatif. Nah, alternatif cara yang bersuci yang ketiga itu ada yang namanya apa yang ketiga? Tayamum. Nah, cuman ini tayamum ada syarat-syaratnya. Jadi ini keadaan di mana seseorang itu sedang sakit ataupun emang air itu tidak ada. Kalau di tempat saya, nah, di sini itu jarang-jarang karena air itu alhamdulillah walaupun kemarau panjang itu masih ada. Mungkin kalau di daerah mana ya yang suka kekeringan, mungkin daerah Jawa itu suka kekeringan, suka ada air tidak? Nah, jadi ini alternatif, jadi pengganti istilahnya. Ataupun orang yang sedang sakitnya ketika terkena air, maka akan parah. Nah, itu maka diperbolehkan untuk tayamum. Jadi, nah, cara-caranya yang pertama ya yang jelas kita menyiapkan dulu tanah atau debu lah, berdebu. Jadi bukan tanah becek ya, tanahnya tanah yang ada debunya gitu. Jadi bukan tanah becek nanti kalau tanah becek repot. Nah. Kemudian yang pertamanya itu kedua tangan pluk ditempelkan ke tanah, tanah yang jelas yang ada debunya atau gubar, ada gubar. Kemudian kapan niatnya? Niatnya itu ketika sama halnya dengan wudhu ya, pas begitu mengusap wajah. Nah, jadi tangan dulu, kemudian ke apa? Beres, keduanya itu ke tangan kanan dan kiri, ya gitu. Itu. Mungkin itu saja yang terakhir hikmahnya. Jadi dengan toharoh kita harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Membiasakan hidup disiplin dan tertib. Terakhir, nah di sini adalah dengan toharoh kita diharapkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah gelap. Nah, terima kasih. Jadikan bersuci bukan hanya rutinitas ibadah, tetapi juga gaya hidup bersih, sehat, dan bernilai ibadah. Nah, itu saja. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran kali ini. Silakan. Atau mau langsung gitu saja, kayaknya sudah pada ngantuk. Loh, di sini sudah gelap. Gimana, Bapak, Ibu? Baik, Pak. Terima Cukup? kasih Tanya Pak materinya, Guru. Pak. Cukup. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Amin. dipelajari ini menjadikan pengetahuan yang baru dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian, Amin. Amin. mari kita jaga kebersihan diri, lingkungan, dan hati agar hidup kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang bersih, beriman, dan berakhlak mulia. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Mudah-mudahan Ya, Bapak lagi bermanfaat. lebih baju Assalamualaikum baru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Enggak Pak Alvan, gas, Siap. Pak Alvan. Enggak, Pak Alpan. Langsung gas. Baik, saya singkat saja ya. Bisa dimulai, Pak. Tadi
Muhammad Riki. Oh, langsung gas. Kok ganteng temen Assalamualaikum iki? Langsung gas, langsung gas. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali melaksanakan belajar mengajar. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Gimana Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Baik, singkat ya, ini suasana kelas tidak efektif karena ada zikir itu. Jadi yang pertama materi kita pada kesempatan kali ini itu tentang aswaja. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang tahu apa pengertian aswaja? Ahli sunnah wal jamaah, Bapak. Kenapa? Ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu. Oke, itu kan bagian dari singkatan. Kalau pengertian secara istilah ataupun bahasa barangkali ada yang tahu atau ada yang ingat? Belum, Bapak. Lupa, Bapak. Baik, Lupa. akan Bapak jelaskan secara singkat ya. Jadi kalau aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ahlun yang berarti kelompok ataupun keluarga. Kemudian yang kedua as-sunnah itu artinya adalah setiap perbuatan atau ucapan atau ketentuan yang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal jamaah itu adalah kelompok atau pengikut. Jadi itu kalau secara istilah berarti adalah sekelompok orang atau umat yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat atau khulafaur rasyidin. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, istilah aswaja ini sebenarnya di masa Rasulullah itu tidak ada. Kemudian yang muncul aswaja ini adalah di masa akhir pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan peristiwa tahkim. Nah, di sini kemudian benih-benih ataupun firqah-firqah mulai muncul yang menyebabkan juga istilah aswaja ini kemudian ada. Nah, peristiwa tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini kemudian memicu dan memunculkan pro dan kontra. Nah, bagi orang yang memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ali karena dianggap Ali itu sudah melakukan keputusan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka dianggap kafir. Maka di situ kemudian yang tidak mendukung Ali kita sebut dengan Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Ini latar belakang dari sejarahnya. Kemudian juga ada muncul juga Syiah, ya ini orang yang tetap setia dan mendukung terhadap apa yang menjadi keputusan Sayyidina Ali. Kemudian ada Murji'ah, orang yang netral yang tidak memihak kepada siapapun. Nah, juga banyak kemudian firqah-firqah yang muncul di akhir pemerintahan Sayyidina Ali ini seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan pada akhirnya kemudian perpecahan ini kemudian dirumuskan kembali untuk bisa kembali kepada ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah yang kita sebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ada 3 pilar pokok yang penting dalam ahlus sunnah wal jamaah ini. Yang pertama ada akidah, ini yang kemudian dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mungkin untuk siapa Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi nanti kita jelaskan di pertemuan yang kedua ya. Jadi biar agak saat ini singkat. Kemudian dalam bidang fikih syariat kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, yang 4 ini sudah teruji dan terbukti kapasitasnya atau kemampuannya. Ya, rata-rata kalau di Indonesia ini kita 99% kita pengikut mazhab Syafi'iyah. Seperti itu. Kemudian dalam bidang tasawuf kita mengikuti mazhab Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini tiga pokok penting dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian
Dari 3 pilar ini ada beberapa poin-poin penting yang mungkin tidak perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini karena waktu kita terbatas kan. Sebentar lagi saya masih ada acara. Jadi mohon maaf ya kepada siswa dan siswi. Cocok. Kita dari bidang tasawuf, poin-poinnya dalam bidang tasawuf versi Imam Al-Ghazali, Abu Junaid al-Baghdadi ini juga gimana poin-poin pentingnya dalam bidang tasawuf, kemudian dalam bidang fikih atau syariat, poin-poinnya seperti apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i misalnya, kemudian dari akidah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Hasan dan Abu Mansur Al-Maturidi, poin-poinnya yang dalam ketuhanan seperti apa, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, karena kita sekali lagi waktu kita terbatas dan saya diberi jatah di waktu yang terakhir, jadi memang kesempatan sangat sedikit ya, seperti itu. Cocok. Bisaronya loh ini sedikit Pak, bisaronya sedikit. Kenapa? Kalau lama-lama yes. Iya. Ya. Jadi mungkin itu ya, dan sedikit. untuk selanjutnya karakter-karakter dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam ber-NU kita, yang pertama itu ada tawasud ya, nanti kita pelajari sendiri nanti. Kemudian ada tawazun, ada itidal, ada tasamu dan semacamnya, itu ada 5 kalau tidak salah. Jadi itu mungkin apa tawazun, apa tasamu dan juga tawasud nanti kita akan bahas panjang di pertemuan selanjutnya. Barangkali itu ya, ini hanya sebatas pengantar, dan mohon maaf untuk siswa-siswa saya ini karena kebetulan saat ini saya masih ada lagi acara ya. Mohon maaf atas ketidakpuasan dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau ada pertanyaan mungkin satu saja, nggak apa-apa. Mungkin Bu Eko ada pertanyaan Pak Sotik Rojai. Ini kayaknya dua dugaan saya. Pertama karena tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, yang kedua memang karena tidak punya pertanyaan. Baik Pak. Monggo yang lain, saya tadi sudah nanya ke Pak Hengki. Monggo. Ini sangat tercerahkan atas sejarahnya ini. Ya. Paling tidak bertanya tapi menanggapi dari keterangan Bapak, saya mendapatkan sejarah yang sangat bermanfaat dari imam-imam madhab, bahkan sampai imam-imam seperti itu. Bapak, terima kasih atas materinya, sangat bermanfaat. Sama-sama Pak. Mungkin nggak ada? Nggak ada kan? Bapak Ibu? Ya, itu yang Nah, cukup Pak, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon izin Pak Riki, saya mau keluar ya. Ya, sudah selesai. Nangke kombolan. Artinya saya jadi tuan rumah, ini ada organisasi Mbak Demogorif. Oke, siap Pak Wan. Terima kasih. Sama-sama. Pak, Ibu, terima kasih semuanya. Sudah bergabung. Istirahat. Nanti linknya tak share di grup. Pak, Nanti. kami tunggu linknya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, bubar kita.
Nah, Terima kasih ilmunya, Pak. si Teteh kamu namanya?